Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi di channel Zahir Official. Di video kali ini saya bakal ngebahas soal bisnis, dan saya bakal membahas tentang cara membuat konten produk bisnis online di sosmed. Nah, karena ada yang menanyakan ini, jadi saya mau bahas dan secara detail bakal saya tuliskan di sini. Jadi ada 3 item yang bakal saya bahas. Pertama tentang memenangkan pertarungan konten di dunia online, kemudian membangun kepercayaan calon customer, dan mendatangkan traffic. Nah, untuk kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, dan kalau video ini bermanfaat, bantu share agar saya lebih semangat untuk mengupload konten-konten berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, cara yang pertama apabila kita ingin membuat konten produk di bisnis online, kita harus memenangkan pertarungan konten di dunia online. Nah, bagaimana cara memenangkan pertarungan konten di dunia online? Saya belajar bahwasanya ada 3 strategi untuk memenangkan pertarungan konten di dunia online. Pertama itu hook. Kemudian ada yang namanya story. Kemudian ada yang namanya offer. Nah, untuk memenangkan pertarungan konten di dunia online, kita harus paham dulu apa ketiga ini, HSO, hook, story, offer. Pertama, upayakan konten yang diupload itu bisa menyetopkan aktivitas orang lain. Ketika misalkan dia lagi scroll di Instagram, dia bisa stop. Hook bisa berupa headline, bisa berupa video, bisa berupa foto. Pokoknya apapun itu yang bisa ngebuat orang stop saat melihat konten kita. Jadi langkah pertama, hook. Itu gimana caranya agar orang berhenti beraktivitas dan mau lihat konten kita. Ini yang pertama. Nah, silahkan kemas baik video, baik foto, baik gambar di konten teman-teman, gimana caranya agar orang berhenti beraktivitas dan mau lihat konten kita. Nah, kalau kita langsung posting tentang produk saja, kemungkinan besar kita tidak akan memberhentikan aktivitas calon customer kita. Silahkan kemas sebaik mungkin. Gimana caranya, pikirkan agar orang berhenti beraktivitas dan mau lihat konten kita. Banyak contoh-contoh orang melakukan hook ini dengan powerful. Ada beberapa orang dengan menggunakan teks yang bold, agak besar. Kemudian kalau di YouTube biasanya orang menggunakan thumbnail yang menarik sehingga membuat orang penasaran. Langsunglah dia bisa berhenti beraktivitas dan mau melihat konten kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, story. Bagaimana caranya agar konten kita menang saat kita mengupload konten di media sosial? Itu upayakan kontennya berupa cerita. Konten cerita ini bisa menarik perhatian orang. Cerita yang menarik perhatian. Biasanya kalau konten berupa cerita, orang bakal melihat konten tersebut sampai akhir, dan disitulah kesempatan kita untuk menyelipkan produk kita. Nah, dan strategi ini sekarang sudah sangat ramai dipakai oleh para influencer, para content creator untuk mengendorsekan bisnis orang lain. Nah, sekarang coba teman-teman mengupload atau mengenalkan konten ke teman-teman melalui cerita. Kalau saya sih kiblatnya melihat beberapa iklan lah, dikatakan iklan atau penawaran konten-konten yang bagus, saya ngelihat Thailand. Karena memang kalau Thailand sudah ngebuat sebuah penawaran produk itu luar biasa, di luar jangkauan. Kalau di Indonesia juga ada beberapa contoh sih iklan-iklan yang bagus kayak Bear Brand. Itu sebenarnya ternyata menjual tentang susu beruang. Tapi kemasannya itu melalui naga dulu. Itu kan sampai saat ini kita kenal brand Bear Brand. Kemudian cara selanjutnya, kalau ingin menang saat bertarung konten di dunia online,
itu ada namanya offer, penawaran. Nah, berikan penawaran. Gimana caranya orang ngerasa bodoh apabila melewatkan penawaran yang kita berikan. Nah, silahkan konten teman-teman dibuat penawarannya semenarik mungkin. Saya kasih contoh. Seandainya teman-teman menjual fashion baju, teman-teman menawarkan tentang baju dan celana. Nah, kalau teman-teman upload dengan cara menjual baju dan celana seharga 150.000, ini biasa saja. Tapi kalau teman-teman mengemas dengan cara seperti ini, menjual baju, bonus celana seharga 150.000. Nah, maka orang merasa rugi apabila melewatkan penawaran yang kita berikan. Nah, sekarang kuasai dahulu. Gimana upayanya? Konten yang bakal kita upload itu ada 3 kandungan seperti ini. Pertama, itu ada hook yang membuat orang berhenti beraktivitas sehingga melihat konten kita. Kemudian konten kita berupa cerita, story, sehingga menarik. Kalau di YouTuber Indonesia sering membuat konten cerita seperti Maele. Nah, dia bercerita dulu, barulah nanti ada penawaran, ada produk yang dia endorse. Nah, kita buat juga gimana caranya produk kita seperti itu, cara kita memasarkannya dengan bercerita. Cerita tidak hanya seperti lewat video saja, bisa juga gambar, karusel, bisa juga foto. Nah, itu bisa. Kemudian yang terakhir, offer, penawaran. Buatlah sebuah penawaran yang menarik. Silakan teman-teman pelajari gimana caranya dan pikirkan prinsipnya. Apabila orang melewatkan penawaran yang teman-teman berikan, maka mereka merasa rugi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upayanya kita membangun kepercayaan calon customer. Nah, dengan cara biasanya kalau saya itu mengupload di sosial media itu dengan 2 metode. Pertama, mengupload di akun media sosial dengan tipe lifestyle. Dan yang kedua, value. Nah, lifestyle, agar membangun kepercayaan, silahkan akun teman-teman itu juga diimbangi dengan aktivitas sehari teman-teman. Tidak hanya tentang upload produk saja, tidak hanya tentang penawaran-penawaran saja, tapi tetap aktivitas sehari-hari sesuai dengan produk yang kita jual. Itu juga harus kita posting, baik di Instastory, baik di feed. Jadi orang bakal percaya bahwasanya akun ini benar-benar akun nyata yang dimiliki oleh orang dan bisa dipercaya, bukan akun penipu. Karena kebanyakan kita terkadang gagal membeli takut penipuan. Followersnya sudah ratusan ribu, tapi like dan engagementnya sedikit. Nah, itu terkadang malah dikunci kolom komentarnya. Itu sudah memberikan orang lebih tidak percaya bahwasanya akun ini memang akun jualan, akun yang bisa membuat orang percaya. Nah, silakan upayanya gimana caranya membuat orang percaya. Jadi konten-konten yang kita sajikan itu tidak monoton tentang produk saja, bisa juga tentang lifestyle. Yang kedua, value. Gimana caranya kita tidak memberikan hanya tentang produk saja, bisa juga kita tentang edukasi, bisa juga tips gimana apa manfaat seorang apabila sudah memakai produk kita. Apakah bisa menjawab solusi atau bisa mencapai mimpi yang mereka inginkan. Apabila konten kita sudah bisa mengedukasi atau memberikan tips sehingga bisa menjadi solusi ataupun bisa menyampaikan mimpi yang orang inginkan, maka orang akan tertarik untuk membeli produk kita yang kita tawarkan. Contoh, seandainya nih saya Zahir menawarkan produk tentang madu slimi. Nah, saya berikan edukasi bahwasanya madu ini merupakan produk yang alami, tidak ada efek samping. Apabila mengkonsumsi madu itu bisa menahan nafsu makan, dan apabila nafsu makan tertahan itu bisa menjaga badan lebih ideal, kemudian menurunkan berat badan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu lebih disukai oleh orang. Dan sampaikan
Apabila badan ideal, seandainya pemuda, kamu bisa tes taruna seandainya. Atau apabila dengan badan ideal, kamu bisa tampil pede apabila pergi ke kampus atau pergi ke sekolah. Nah, itu mungkin hal-hal seperti ini harus banyak diulas dan bisa menjadi sebuah solusi. Ulas permasalahan apa yang sering orang hadapi sesuai dengan produk yang teman-teman tawarkan. Upayakan kontennya itu bersifat lifestyle dan value, itu harus berkombinasi. Jangan melulu tentang lifestyle, jadi kita lupa berjualan, dan jangan dominan di value berjualan terus tanpa adanya lifestyle. Itu harus dicatat kawan-kawan. Dan terakhir, kita harus mendatangkan traffic. Konten seperti apa yang bisa mendatangkan traffic dan bagaimana cara mendatangkan traffic? Nah, ada beberapa metode untuk membangun akun sosial media kita agar bisa mendatangkan traffic, orang mau hadir. Langkah pertama sih bisa teman-teman dengan melakukan kolaborasi di IG, misal IG live bersama orang lain, orang pelaku usaha lain atau teman ataupun orang yang bisnisnya setipe dengan kita, sehingga kita bisa bertukar followers. Maksudnya kita bisa menjangkau followers mereka dan mereka bisa menjangkau followers kita. Nah, ini cukup efektif untuk mendatangkan traffic secara organik. Bisa juga dengan melakukan endorse. Kita juga bisa melakukan endorse. Nah, tapi terkadang endorse ini agak tinggi biayanya kalau kita pengen dapat hasil yang maksimal. Dan sifat endorse ini tidak bertahan lama, maksudnya ketika sudah kita harus endorse lagi karena memang kita mendatangkan orang lain ataupun influencer. Dan cara terakhir yang cukup efektif juga itu adalah ads atau iklan. Nah, ini kita bisa gunakan Facebook Ads atau IG Ads atau sudah ada beberapa akhir ini namanya TikTok Ads. Nah, ini menurut saya merupakan cara yang efektif dan lebih ringan sih biayanya. Teman-teman bisa per hari menggunakan 15.000 atau 20.000, 25.000 lah paling murah. 25.000 per hari. Nah, 25.000 per hari. Nah, jadi ini lebih efektif karena dengan 25.000 per hari teman-teman bisa menjangkau lebih dari 5.000 orang per harinya. Jadi cukup efektif kalau teman-teman memakai AdSense. Dan silahkan silahkan dikolaborasikan dan dimaksimalkan. Insya Allah kalau tiga-tiganya ini sudah kita lakukan, kita upayakan, insya Allah konten yang teman-teman upload di produk tidak akan sepi dan banyak engagement, dan insya Allah closing, laku. Itu tujuan akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, inilah 3 kerangka apabila teman-teman mau mengupload konten di akun teman-teman, akun konten ataupun akun jualan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Dan jangan lupa support terus channel Zahir Official agar saya semangat untuk mengupload konten dan menebar kebermanfaatan. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.